cerdik bertindak dengan pengasuhan, tetapi bebal membabakkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang yang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang yang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik akan bertindak dengan pengetahuan, orang bebal akan membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Dari Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Dalam Amsal 13 ayat 16, begini firman-Nya, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang yang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amin. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak
tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bertemu lagi dengan Kak Marta. Halo. Kak Kiki. Halo Kak Mariati. Berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kakak akan ajak semua adik-adik untuk bersukacita dalam nama Tuhan. Siapkan hatinya, duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, kakak akan ajak adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita naikkan lagu pujian pembukaan kita dari Kidung Jemaat nomor 6 ayat yang pertama. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang pantas menerima hukuman-Mu. Namun oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Nah kalau adik-adik masih semangat, kita akan menyanyikan lagu ini Allah Ditinggikan. Tapi setelah lagu Allah Ditinggikan, ada lagu barunya loh. Adik-adik ikutin ya. Mari kita nyanyikan Allah Ditinggikan. Bersoraklah bagi Tuhan.
kita akan kembali belajar titah kelima. Kita akan buat challenge ya adik-adik. Challenge melengkapi isi titah kelima. Ayo, siapa yang bisa? Titah kelima. Hormatilah dan agar engkau dan lanjut di bumi yang kepadamu. Ayo, siapa yang bisa melengkapi dengan lengkap dan jelas? Ada yang lupa? Nah, adik-adik jangan sampai lupa ya. Sekarang kita baca kalimat lengkapnya. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, siapa yang semuanya benar? Wah, puji Tuhan jika banyak yang benar. Minggu depan kita akan kembali belajar hukum Tuhan. Diingat-ingat ya adik-adik, jangan berlalu begitu saja. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta kita. Untuk itu, persiapkan Alkitab kita dan kita akan bernyanyi. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Berapa ya? Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Enaknya kalau jadi orang kaya, punya banyak duit, bisa ngapain aja. Adik-adik juga mau kan jadi orang kaya? Mau dong. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kaya dalam segala sesuatu. Apakah ini soal duit saja atau soal apa ya? Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inang ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Minggu ini kami masih boleh kembali mendengarkan dan bersuka cita di dalam ibadah minggu kami yang dipandu oleh kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami agar kami semakin lebih dalam lagi dan lebih kaya lagi tentang firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 5 di bawah judul ucapan syukur. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk teman kita Devon Sianturi yang telah membacakannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Tema minggu kita, kaya dalam segala hal. Nah adik-adik, sebelum Inang jelaskan tentang tema minggu ini, Inang Pendeta mau mengajarkan arti kaya kepada adik-adik. Sebelumnya kita tonton video ini ya.
Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Nah, menurut adik-adik, manakah anak yang kaya? Anak dengan sepatu butut atau anak dengan sepatu yang bagus? Tentunya adik-adik akan bilang, yang sepatu bagus dong Inang. Mana mungkin ada orang miskin bisa beli sepatu bagus? Tentunya orang yang kaya lah yang bisa memiliki sepatu bagus. Dari bajunya aja udah ketahuan si pemilik sepatu butut itu orang miskin. Benarkah begitu? Adik-adik, dalam kamus kaya itu berarti memiliki banyak uang, harta, properti seperti mobil, rumah, dan lain-lain. Tapi kaya juga berarti memiliki sesuatu dalam jumlah yang lebih dibandingkan orang lain atau bahkan yang gak dipunyai atau dimiliki orang lain. Misalnya tanah air kita adalah tanah yang kaya. Tanahnya subur, banyak sumber daya alamnya, maka disebut tanah Indonesia tanah yang kaya. Jadi benar ya adik-adik, anak dengan sepatu bagus tadi secara materi tentu dialah yang kaya dibandingkan anak yang memiliki sepatu butut. Tetapi secara fisik si pemilik sepatu butut jauh lebih kaya loh adik-adik dibandingkan si pemilik sepatu bagus. Karena apa? Dia memiliki kaki yang kuat dan sehat yang bisa dia gunakan untuk berlari, bermain, melompat yang tidak bisa dilakukan si anak pemilik sepatu yang bagus. Adik-adik pasti bingung nih kalau disuruh pilih mau jadi yang mana. Nah, pengennya sih seperti apa yang dibilang dalam tema kita ya, kaya dalam segala hal. Materi iya, fisik iya, kepintaran iya, semuanya kaya. Tapi tunggu dulu nih. Apa yang dimaksud Bapak Paulus dengan kaya dalam segala hal? Yuk kita lihat. Kata kaya dalam segala hal yang dimaksudkan Bapak Paulus dipertegas dengan kata perkataan dan perbuatan. Berarti kaya dalam perkataan dan perbuatan. Lah, perkataan dan perbuatan seperti apa? Nah, Bapak Paulus membicarakan soal iman adik-adik. Iman tentang keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya gini nih, setiap orang Kristen sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, memiliki Yesus yang baik itu adalah harta terbaik yang dimiliki oleh kita nih umat Kristen. Maka perkataan dan perbuatan orang Kristen yang memiliki Yesus yang baik itu harusnya dipenuhi dengan rasa syukur. Itu yang dimaksud kaya dalam segala hal. Jadi kaya dalam hal materi itu boleh Inang Pendeta, punya banyak harta itu boleh? Boleh. Adik-adik harus bekerja, belajar dengan baik untuk bisa mencapai yang ingin kalian gapai. Tapi ingat, orang Kristen harus hidup penuh dengan rasa syukur untuk membuktikan kita itu kaya dalam segala hal. Karena kalau nggak begitu adik-adik, kalian akan jadi orang yang ambisi, maruk, atau tidak pernah puas.
Kalau kita nanti sudah punya materi, lalu kita memiliki rasa syukur, maka adik-adik perbuatan kita akan menunjukkan rasa syukur kita. Caranya, kita tidak akan menindas orang yang tidak mampu, lalu kita juga akan mau mengasihi, bahkan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Itu arti kaya dalam segala hal, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Untuk bisa menjadi kaya dalam segala hal harus dipupuk dari sekarang ya adik-adik. Belajar yang giat, mendengarkan nasihat, dan yang paling penting belajar dan mengenal firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Jadi jangan malas sekolah minggu ya. Demikian firman Tuhan, kita saatnya masuk ke dalam aktivitas minggu ini. Pernahkah adik-adik berbagi dengan orang lain? Dalam aktivitas minggu ini, Inang Pendeta mau ajak adik-adik untuk berbagi dengan orang lain. Caranya, adik-adik silahkan mengambil foto kegiatan berbagi. Berbagi apa saja, boleh makanan, boleh masker, atau apapun yang kalian miliki untuk dibagi dengan orang lain. Kali ini, kalau boleh, tidak dengan anggota keluarga ya adik-adik, boleh dengan teman, tetangga, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, jangan lupa ketika berbagi gunakan masker saat bertemu dengan orang lain. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang tadi kita boleh dengarkan. Jadi ingat ya adik-adik, yang dimaksudkan kaya dalam segala sesuatu bukan berarti soal materi saja. Kaya hati bisa, kaya perasaan bisa, dan kaya pikiran juga bisa adik-adik miliki. Kita aminkan firman Tuhan, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah belajar bahwa Engkau adalah sumber kekayaan di dalam kehidupan kami. Bapa, biarkan kami menikmati dan mensyukuri setiap hal yang boleh kami terima daripada-Mu, yang bisa kami nikmati hari lepas hari. Biar firman ini tetap tinggal di dalam hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa mensyukuri kehidupan mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saat ini kita tiba waktunya untuk merespon lagu firman Tuhan kita dengan lagu pujian kita, Cari Apa di Dalam Dunia. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Kita ulangin ya lagunya ya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Demikian ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan tutup dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.